trigonometri ya. Jadi trigonometri kan mungkin teman-teman udah sering nih dengar di SMA nih. Trigonometri itu pasti ada kaitannya dengan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, itu yang bakal kita pelajari di malam hari ini. Nah, tapi sebelumnya trigonometri itu apa sih? Trigonometri itu dia tersusun dari ada dua kata di sini. Trigonon ya, dan metron. Trigonon itu diartikan sebagai tiga sudut. Kalau tiga sudut nih, pasti teman-teman kebayangnya satu bangun datar yang ada tiga sudut itu pasti segitiga. Jadi ini trigonometri kita bakal bahas banyak tentang segitiga gitu. Nah, terus metron. Metron itu diartikan sebagai mengukur. Mengukur dan ada tiga sudut di sini. Maka kalau kita gabungkan pengertian dari trigonometri ini adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Nah, tadi kan kita bahasnya sudut ya. Kenapa di sini ada sisi nih? Ternyata nanti kalau kita bahas lebih lanjut tentang sinus, kosinus, dan tangen, dari sudut yang diketahui di soal, kita juga bisa buat dapetin nilai sisi-sisi yang ada di segitiga tersebut. Gitu. Terus cara lebih jelasnya. Nah, lanjut. Tadi ada tiga sudut dan ini kita review sedikit ya tentang segitiga. Jadi bangun datar, segitiga yang tiga sudut. Sini ada beberapa macam, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ya teman-teman udah tahu juga kalau semua sisinya itu sama. Dan sudut-sudutnya juga sama. Kalau segitiga itu dia punya sudut 180 totalnya. Bentar. 180 totalnya di sini. Maka di sini semua sudutnya akan sama nih. 60, 60, dan 60 di sini. Nah, terus semua sisi luarnya itu akan sama. Kalau misal dia X di sini, X, X juga. Terus kalau segitiga sama kaki, ada dua sisi yang sama panjangnya nih. Yang ini dan ini. Nah, terus ada dua sudut yang sama besar di sini dan di sini. Itu, ya. Tapi total semua sudutnya itu akan sama juga, sama-sama 180. Kalau misal tiga sudutnya dijumlahkan. Tuh. Terus kalau segitiga siku-siku juga udah familiar ini 90 derajat ya pastinya. Terus segitiga siku-siku itu akan mungkin nanti akan lebih mudah pengerjaannya kalau misal di soal ditanyain sisi-sisi itu pakai rumus Pitagoras biasanya. Pitagoras. Terus ada segitiga lancip yang artinya sudut ininya dia lebih kecil daripada 90. Sudut segitiga tumpul dia lebih dari 90 derajat. Terus segitiga sembarang ini kita sudutnya tidak diketahui tapi bisa em, bermacam-macam ya sudutnya berapa aja di sini. Sesuai dengan namanya sembarang gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada tiga fungsi utama trigonometri, seperti yang udah aku jelasin tadi. Ada sinus, kosinus, dan tangen. Disingkat sebagai sin, cos, tan. Nah, kalau misal teman-teman mau menghafal bagaimana misalnya kalau di soal kita ditemukan ada satu segitiga. Bagaimana sih kita untuk menerapkan sin, cos, tan dari segitiga tersebut? Jadi di sini ada cara singkatnya, mungkin teman-teman udah diajarin juga di SMA ya. Kalau sin itu biasa disebut juga sebagai sin demi. Demi itu nanti akan kita jelasin. Demi itu dari mana. Terus ada kos, kosami, tan, dan juga tan desa di sini. Nah, ini misalnya kakak punya segitiga ya di sini ya. Ini segitiga siku-siku misalnya. Terus kita mau cari nilai dari sin alfa yang ada di sini nih. Teman-teman kelihatan kan ya alfanya ya. Hmm, ini. Misal kita mau menerapkan sin kostan untuk segitiga yang ini ya. Sin alfa misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman dengar sin, kita hafalnya sin demi aja ya. Sin demi. Demi berarti
depan ya bagi miring. Maksudnya apa sih depan bagi miring ya? Nih, kan yang ditanyakan adalah sinus alfa yang ini ya. Nah, sisi di depan dari sudut alfa ini di seberangnya berarti. Nah, ini yang dimaksud sebagai sisi depan dari sudut alfa. Ya, itu yang ditanyakan ini nih. Nah, yang akan kita masukkan ke sini. Misalnya ke sisi depannya kita tulis X saja ya. Sisi samping Y dan sisi miring Z misalnya. Nah, depan itu kita temukan kalau dia ternyata disimbolkan dengan X. Kalau kita tulis di sini X. Ya. Terus per sisi miring dari sudut alfa ini. Sisi miringnya yang mana? Sisi miring tuh berarti sisi yang paling panjang. Panjang ukurannya ya. Tuh, nih, miring. Maka kita tulis Z di sini. Nah, ini bisa kita implementasikan atau terapkan kalau misalnya sudutnya diketahui atau sisi-sisinya diketahui, nanti kita bisa dapetin untuk sudutnya berapa gitu ya. Ini akan lebih jelasnya nanti di contoh soal. Terus udah nih sin demi ya tadi. Terus kita masuk ke cos. Cos alfa juga nih. Misalnya kan sudut yang diketahui di sini ada alfa doang ya. Nah, cos kita ingatnya adalah sebagai kosami aja. Kosami. Hmm. Sami berarti samping bagi miring. Nah, samping berarti sisi samping dari sudut tersebut. Nih, sisi samping kan di sini disimbolkan sebagai Y ya, maka kita tulis ini Y. Nah, ini kan kita penyimbolan aja X, Y, Z itu. Tapi kalau misal di soal mungkin dia akan bentuknya angka. Ya, karena dia ukuran panjang nih. Oke, terus miring sesuai yang kayak tadi kakak jelasin juga, sisi miring berarti sisi yang paling panjang di sini. Dia miring ke bawah ya. Nih, di teman-teman bisa lihat di sini. Yang ini. Kita tuliskan Z ternyata disimbolkannya. Terus, ternyata selain sin dan cos, itu ada juga yang namanya tan. Sini, tan alfa misalnya ya. Nah, tan kita ingat sebagai tan desa. Jadi, tadi ada sin demi, kosami, terus di sini ada tan desa ya. Desa berarti depan per samping. Hmm, depan kita simbolkan tadi sebagai X. Ingat ya, kalau depan berarti dia yang berseberangan sama si sudutnya ini. Tuh, X per samping adalah Y. Nah, jadi kita em, dari sudut yang diketahui, misalnya kita mau cari sin em, sudutnya berapa adalah tinggal kita bagi tergantung dari sin, berarti depan bagi miring. Kalau cos, samping bagi miring, dan tan, depan bagi samping, gitu. Oke, ini lebih mudahnya kita menghafal untuk sin cos tan ya. Nah, ini kan kalau misal posisinya seperti segitiga yang pada umumnya ya, segitiga siku-siku yang berdiri gini. Tapi kalau misalnya kakak punya segitiga lain nih, nah ternyata dia dibalikkan maksudnya ya, dan sudutnya ada di bawah sini. Nah, untuk cara pengerjaan kita mendapatkan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa juga sama. Teman-teman ada yang bisa tebak ini kalau misalnya kakak punya sudut ya di sini sudut alfa, terus sin alfanya itu apa bagi apa sini? Kalau Y per R. Y per R ya. Jadi siapa yang menjawab? Nah, AB ya. Sin alfa ada yang jawab Y per R nih. Coba kita lihat benar nggak? Hmm. Alfa sudutnya ada di bawah sini nih. Terus, tadi kan sin itu kita ingat sebagai demi ya. Hmm. Demi. Sisi depan dari sudut tersebut adalah Y. Benar nih, bagian atas Y. Terus dia dibagi sama sisi miring. Sisi miring yang paling panjang di sini yang bentuknya yang terlihat miring di sini ya. Itu lebih mudahnya adalah R. Dan benar ternyata
kalau depan bagi miring adalah sama dengan Y per R. Benar ya tadi ya yang jawab. Terus ada yang bisa nebak kalau misal ditanya cos alfanya berapa nih? Apa bagi apa? X per R. R R per A R per X. X per R. R. X per R. R. Tadi ada yang jawab X per R nih, ada yang jawab R per X. Nah, yang mana yang benar? Coba ya. Aku tulis dulu X per R, R per X nih. Mungkin masih ada yang bingung, tapi simpelnya kalau kosami, kalau cos itu kita ingat sebagai sami. Ya, sa, berarti samping. Dan dibagi sama miring, gitu. Nah, sisi samping dari sudut alfa yang diminta di sini, itu adalah X ternyata. Nah, maka yang benar bagian atas adalah X. Terus dibagi sama sisi miringnya. Sisi miring berarti sisi yang paling panjang di sini. Berarti per R. Yang benar berarti X per R tadi ya. Nah, terus kalau misalnya ditanya tan alfa berapa nih teman-teman? Y per X. Y per X. Y per Y X. per X. Oke. Nah, tangan juga. Tadi ada cara lebih mudahnya untuk menghafal berarti tan desa ya kita ingatnya. Desa. Desa berarti depan bagi samping. Depannya itu adalah Y. Ya nggak? Jadi, Y. Terus dibagi sama yang di samping. TX. Nah, jadi kita udah dapet nih sin alfa ya itu adalah Y per R. Kalau cos adalah X per R. Kalau tan dari alfa untuk segitiga yang ini itu adalah Y per X. Nanti kalau di soal kita akan nemuin bentuk Y, X, dan R itu adalah dalam bentuk angka. Angka atau ukuran sentimeter misalnya. Lanjut. Nah, tadi kakak udah jelasin kalau dia ada tiga fungsi utama nih. Ada sinus, cosinus, dan tangen. Tapi ternyata juga ada yang lain gitu. Ada yang disebut sebagai cosecant, ya. Cosec gitu. Nih, secant, dan ada kotangen. Tuh. Kita bedah satu-satu dulu ya. Ini seperti yang udah dibahas di slide sebelumnya, berarti udah, udah ya. Terus ternyata kalau tangan, tangan kan tadi kita bisa mendapatkan Y per X-nya itu dari kita lihat depan bagi samping kan. Enggak, depan bagi samping. Tuh. Tapi ternyata juga dia bisa, tangan itu kita bisa dapatkan dari sin alfa atau sin A ya misalnya, dibagi sama cos dari sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui di sini adalah sudut alfa. Nah, jadi nah, tangan A misalnya, ini kita misalkan A juga ya, sama nih sudut A nih. Sinus sama dengan sinus A per kosinus A. Nah, kalau kita masukkan si nilai sinus A yang ini, coba ya kita masukin E per R bagi sama cos alfa yang tadi kita dapatin juga X per R. Kita akan dapat nilainya itu R-nya dicoret, maka akan dapat juga Y per X. Nah, ini sama juga dengan kita pakai cara konsep desa tadi, depan bagi samping, gitu. Nah, enggak. Nah, terus selesai nih, cosinus, sinus, dan tangen. Ada lagi nih, istilah lain, cosecant. Cosecant itu adalah satu per sinus A, atau sinus dari sudut yang diketahui. Ya. Terus kalau secant, itu teman-teman ingat adalah sebagai satu per kosinus A gitu. Atau kosinus sudut yang diketahui juga. Misalnya secant secant dari sudut A, maka dia sama dengan satu per kosinus sudut A juga gitu. Hmm. Terus selain cosecant, kalau cosecant kan ingatnya satu per sin ya. Secant berarti satu per cos. Kalau kotangan berarti satu per tan. Satu per tangan. Nah, kotangan ternyata dia juga kayak kurang lebih sama tangan gitu ya. Cuman kan dia satu per tangan, maka kalau tangan itu tadi dia sama dengan sinus per cos, ya.
Maka kotangan ini kebalikannya. Kotangan adalah bisa kita dapat dari cos per sin. Itu kebalikannya dari tangan, ya. Selesai nih tentang sinus, kosinus, tangan, kosekant, sekant, kotangan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini, teman-teman? Cukup, Kak. Ya. Lanjut. Nah, nanti sebenarnya kan kita bakal bahas ada sudut, misal sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan sampai 360 derajat. Sampai seterusnya nih. Nah, ini bisa, ini masing-masing dari sinus, kosinus, dan tangan sudut-sudut ini, itu akan teman-teman ketahui nilainya berapa. Nih ya, kita next slide dulu nih. Kayak misalnya nih, sinus dari 0 derajat itu adalah sama dengan 0. Sinus 30 derajat adalah setengah. Dan seterusnya. Sin sampai sin 90 itu 1. Nah, terus ada juga cos 0 itu sama dengan 1. Cos 30 setengah akar 3. Sampai seterusnya. Dan untuk nilai tangan juga kita ketahui di sini. Nah, tapi ini dapatnya dari mana sih? Jadi, ada grafik yang menggambarkan ini. Kalau sinus, kita bisa gambarkan grafik sinus adalah dengan penggambaran ada satu gunung dan satu lembah, ya. Nah, satu gunung dan satu lembah itu dia memenuhi untuk nilai sampai 360 derajat. Nah, kenapa 360 derajat? Karena 2V ini, ya di sini, itu sama dengan 2 kali 180 derajat. Dengan 360. Nah, maka kalau di sini kita temukan ada V di tengah, ini sama dengan 180 derajat. Nah, terus kalau misal teman-teman lihat dari grafik yang sudah tertera ini, itu kan kalau di sumbu Y, teman-teman lihat ada angka 0 sampai dengan angka 1. Yang mana grafik tersebut punya tinggi di misalnya di setengah V ya. Setengah V berapa nih teman-teman? Berarti kalau V itu dia 180, berarti setengah V berapa? 90 derajat. Nah, iya 90 ya. Tuh. Ternyata di 90, teman-teman lihat grafik yang terbentuk warna merah ini, dia letaknya adalah di nilai 1. Nah, ya enggak. Terus, kalau di 180 derajat, dia letaknya ada pas di 0. Teman-teman lihat ya, misal, nah aku hapus dulu nih, jelas. Lihat sumbu Y dan X-nya nih. Misal aku punya sumbu X tadi ya, 90 derajat di setengah, nih, di setengah V, maka teman-teman lihat di sumbu Y mana yang dia kena nih, si grafiknya. Kan 1 ya tadi ya. Nah, maka di sini dia menandakan kalau sinus 90 derajat sama dengan 1. Benar nggak tuh? Coba kita balik ke slide berikutnya. Nah, sinus 90 derajat sama dengan 1. Tuh, sama kan ya? Nah, gimana kalau misalnya kita ke sudut berikutnya? Kita misalnya ditanyain sudut V, ya. It's sudut V. V itu kan 180. Nah, teman-teman lihat di sumbu Y mana yang dikena ya. Aku mau coba gambar tapi kok nggak keluar ya ini. Coba aku refresh bentar.
Oke. Nah, kalau misal ditanyain sin dari V itu kan berarti dia 180. Nah, di sumbu Y mana yang dikena, berarti sama dengan 0 ya. Dia menandakan kalau sinus 180 itu sama dengan 0. Tuh. Begitu juga kalau misal teman-teman ditanya 3/2 V. 3/2 V itu kan dia sama dengan 270 ya. 270 derajat nih. Teman-teman lihat di sumbu Y mana yang dikena nih sama si grafiknya. Oh, ini sama dengan -1. Berarti dibacanya adalah sin 270 derajat sama dengan -1 gitu. Cuk. Cuma nanti akan ada cara yang lebih singkatnya aja. Ini untuk cara kita membaca grafiknya. Jadi teman-teman perlu tahu juga kalau sinus, kosinus, dan tangen itu dia punya grafik sendiri-sendiri. Nah, identik kalau di sinus dia punya satu gunung dan satu lembah, yang mana satu gunung itu sampai di 180 derajat, dan satu lembah itu dimulai dari 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, beda sama kosinus ya. Kalau sinus tadi dia si permulaan gunungnya itu, ya, permulaan gunungnya itu dari angka 0 ya. Nih. Kalau kosinus, itu mulai dari setengah gunungnya ternyata dulu nih. Setengah gunung dulu nih. Oh, dan dia mulainya dari angka 1. Jadi nanti kan kalau teman-teman lihat nih, dari sini sampai sini itu dia mencapai 180. Nah, dan ini hitungan satu apa setengah gunung dan setengah lembah. Ya enggak? Ini setengah gunung, setengah lembah. Nah, terus dari 180 derajat ke 360 derajat, dia juga setengah gunung dan setengah lembah. Jadi hitungannya di akhir itu juga bakal tetap sama-sama satu gunung dan satu lembah. Cuman dia mulai dari satu dulu nih, kalau kos ya. Tuh. Oke. Hapus dulu. Bentar. Pembacaan juga sama nih teman-teman. Nih, kalau misal teman-teman ditanya kos dari 0 derajat, ya, maka teman-teman lihat di sumbu Y-nya, dia terletak di angka 1. Nih, berarti cos 0 derajat sama dengan 1. Nah, terus kalau di 90 derajat, ternyata dia di sumbu Y-nya adalah di 0. Nah, berarti cos 90 derajat sama dengan 0. Tuh, kita bandingin lagi sama yang tadi di next slide. Cos 90 sama dengan 0. Benar ternyata ya. Oh, sama nih. Oke. Nah, terus ternyata untuk grafik tan dia beda ya sama si sinus sama kosinus. Kalau sinus dan kosinus dia bentuknya gunung dan lembah, kalau tangan tuh kayak bentuk sigmoid. Kayak em, dia itu ada apa ya, grafik yang dari bawah ke atas melengkung, dan ini dari sini bagian bawah sini sampai bagian bawah sini itu hanya mencakup sampai dengan 180 derajat. Tuh. Dan dia berulang-ulang terus. Dan bagian sini nanti akan diketahui sebagai nilai infinity. Nah, cuman mungkin nggak perlu dibahas lebih lanjut ya untuk grafik tan ini agak sedikit membingungkan sejujurnya kalau dijelaskan. Kita lanjut aja ya, langsung ya. Ada cara lebih mudah sebenarnya untuk menentukan nilai kosinus, sinus, dan tangan. Sampai sini teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Apa aman? Dan aku sambil baca chat dulu. Untuk Kak. Untuk ya, teman-teman boleh loh kalau misal kelas ini sambil makan ya, sambil rebahan juga nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan. Kak belum masuk ke otak. Yang mana Rifki? Yang belum masuk ke otak. Nifa aman ya, Naisila juga aman. Atau mungkin kita coba lanjut dulu ya, mungkin bakal lebih mudah ke ini.
Kau udah mulai ngitung-ngitung belum? Aman ya. Yang lain juga baru pulang sekolah ekstra persiapan UTBK, semangat ya. Aku juga baru banget pulang dari kuliah ini teman-teman. Baru banget, terus habis ini ada kegiatan lagi setelah mengajar kalian. Nah, lanjut ya berarti karena pada aman. Nanti Rifki mungkin kalau misal ada yang bingung, boleh on mic juga ya Rifki ya. Biar aku tahu kalian bingungnya di mana. Ya. Nilai kosinus, sinus, dan tangen jaga. Jadi, untuk lebih mudahnya, kalau misal ditanyain di soal untuk sinus, kosinus, dan tangen yang lebih dari 90, misalnya teman-teman punya soal cos 120 ya. Kan dia nggak ada di tabel ini ya. Tapi kadang-kadang soal suka nanya yang nilainya atau derajatnya lebih dari 90 nih. Nah, ini nanti teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman hafal nilai sinus, kosinus, tangen dari 0 sampai 90. Jadi ini menurutku wajib dihafal teman-teman. Ya, dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Oke. Nah, kita sama-sama hafal. Coba hafal ya di sini ya. Kalau diketahui ada derajat 0, sinusnya itu dimulai dari 0 sesuai dengan grafik yang aku ajarin tadi. Kan dia mulainya dari 0 ya. Terus naik nih ke 30 derajat. Sinusnya adalah sama dengan setengah. Ya. Ke sinus 45 derajat, dia ada eh, penambahan akar 2 di sini. Ya. Jadi setengah akar 2. Kalau 60 derajat, dia jadinya setengah akar 3. Dan di sinus 90 derajat sama dengan 1. Terus, kalau di kosinus, dia kebalikan dari sinus tadi ya. Kalau misal di derajat 0 ini, kosinusnya itu dia mulai dari 1. Ya. Ini 1. Sama dengan sin 90 derajat juga sama dengan 1. Nah, kebalikan ya tadi ya aku bilang ya. Kalau kita ngapalnya sin mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1, kosinus itu kebalikannya. Dia dari 1 ke setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan berakhir di 0. Gitu. Nah, cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Ya, ingat ya. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi, lebih mudahnya juga kalau misal teman-teman temukan sin atau cos, misal derajatnya 45 ya. 45 derajat. Sin 45 derajat dan cos 45 derajat itu nilainya sama. Sama-sama setengah akar 2. Tuh, sama ya. Hmm. Terus lanjut nih ke cos 60 sama dengan setengah dan cos 90 adalah 0 nih. Kalau tangan, kalau tangan mungkin hmm, nggak dihafal nggak apa-apa ya. Asal kalian tahu kalau tangan itu bisa didapat dari sin bagi cos. Misal ditanya tangan 30 deh coba. Nah, tangan 30 itu tangan 30 itu bisa kita dapat dari sin 30 bagi cos 30. Nah, kalau teman-teman udah hafal nih sin 30-nya berapa, cos 30-nya berapa, tinggal masukin angkanya. Nanti dapatnya sesuai yang ini. Tuh. Sin 30 coba kita masukin ya setengah nih. Bagi sama cos 30. Setengah akar 3. Nah, di atas dan bawah sama-sama ada nilai setengah. Coret, coret. Jadi dapat 1/akar 3. Nah, 1/akar 3 karena ada akar di bagian penyebut, maka ini perlu kita rasionalkan dulu. Rasionalkannya adalah dengan dikali akar 3 per akar 3. Kenapa akar 3 per akar 3? Jadi dikali sama bilangan yang sama atau eh, kalau misal di bawah sini ada akar 3, maka kita kalikan dengan akar 3 dan akar 3. Ya. Kalau misal di bawah adalah akar 2, maka kita kali sama akar 2 per akar 2 gitu. Supaya bilangannya rasional nanti. Nah, oke, kita masuk lagi ke sini. Tinggal kita kalikan ya.
Kalau di bawah itu akar dikali akar, maka akarnya akan hilang. Jadi tinggal 3. Terus akar di atas masih tetap gitu. Jadi setengah, 1/3 akar 3. Sama kan ya? Tan 30, 1/3 akar 3 ditabel juga 1/3 akar 3 gitu. Kalau misalnya teman-teman males nih ngapalin, ngapalin tan 30 berapa, tan seterusnya berapa, itu kalau teman-teman ingat nilai sinusnya juga ya. Nah, terus tan 45. Kenapa 1? Karena sinus 45 bagi cos 45 adalah bilangan yang sama, maka tan 45 juga akan jadi 1. Bilangan yang sama kalau sama-sama dibagi itu kan akan jadi 1 ya. Nah, terus tan 60 akan dapat akar 3 di sini. Terus tan 90 adalah infinity atau tidak terhingga, tidak berhingga gitu. Oke, selesai dari nilai kosinus sinus tangan untuk derajat 0 sampai 90. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau diem, aku anggap ini ya, jelas ya. Kak mau nanya, Kak. Hmm. Iya, nanya aja. Tan bukan 1/akar 3 apa? 1/akar 3, iya. Maksudnya tan 30 tadi ya, Din ya? Ya maksudnya yang tan ini kok 1/3 akar 3. Seharusnya kan 1/akar 3. Mm-mm. Iya, benar. Benar-benar. Dina benar tadi. 1/akar 3. Cuman kan ini dalam bentuk yang bilangannya masih belum rasional, Din. Jadi perlu kita rasionalkan dulu. Ya, rasionalkannya adalah dengan kita kali. Karena kan ini ya, di bagian penyebut tuh harusnya akarnya nggak ada nih. Jadi kita mau bilangan pecahan itu adalah isinya bilangan sama-sama bilangan bulat. Entah itu 1/3. 1/3 kan 1 itu bilangan bulat ya. 3 juga bilangan bulat nih. Nah kalau akar 3 dia enggak gitu. Bukan bilangan bulat. Kenapa akar 3 bukan bilangan bulat? Karena kalau teman-teman cari akar 3 dia kan harusnya di berapa desimal gitu ya. Berapa titik-titik 0, berapa misalnya. Akar 3 kalau teman-teman cari ya. Apa 1, berapa ya? Lupa juga nih. Coba kita cari. Akar 3. Nah, akar 3 itu ternyata dia 1,7. Hmm. Kan dia bilangannya koma ya, ada koma. Berarti dia nggak masuk dalam bilangan bulat. Gitu, Din. Nah, karena dia bukan bilangan bulat, maka kita perlu kali supaya kita dapat di bagian penyebut itu adalah bilangan bulat. Kalinya adalah dengan akar dari 3 bagi akar 3. Gitu. Supaya kita dapat bagian bawahnya itu bilangan bulat ya. Kalau akar 3 kali akar 3 kan sama-sama bilangan akar dikalikan dapatnya bilangan yang di dalam itu. Nah, akar 3 yang di atas dikali sama 1 bakal tetap jadi akar 3 itu. Ya, Dina, jelas, Din? Jelas, Kak. Jelas ya, oke. Yang lain, oh, ada yang mau kelatsul nih, teman-teman. Tapi bentar ya, kita coba masuk ke ini nih, kuadran dulu nih, teman-teman. Tunggu, tunggu. Nih, jadi tuh, teman-teman, ada yang disebut sebagai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini kalau teman-teman lihat, sebenarnya dia adalah bentuk lingkaran ya. Tuh, lingkaran. Cuman dibagi ada 4 kuadran aja. Kuadran pertama itu adalah untuk yang derajatnya dari derajat 0 sampai dengan 90 derajat. Nih, sampai sini. Tuh. Dan di kuadran 1, semua nilai sinus, kosinus, dan tangen itu akan nilainya positif. Ya nggak? Kalau teman-teman lihat di tabel ini, tabel yang ini yang tadi kita baru bahas, semua nilainya kan positif ya, nggak ada yang negatif. Nah, beda sama kalau kita pindah ke kuadran sebelahnya, kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu dimulai dari derajat 90 sampai 180. Ternyata di 90 derajat sampai 180 derajat, yang nilainya positif itu hanya untuk nilai sinus. Ya, kayak misalnya nih, sinus 120. Nah,
harusnya dia bilangan positif. Nah, karena yang di kuadran 2 hanya sinus yang positif, maka kosinus dan tangen itu nilainya negatif. Gitu ya. Terus masuk ke kuadran 3. Sama seperti penjelasan tadi juga, cuman di sini yang positif itu adalah tangen ya. Kuadran 3 itu dimulai dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Ya, dari 180 sampai 270 misalnya yang terletak di 180 sampai 270 itu kan ada 210, ada 225 ya, ada dan seterusnya sampai ini. Dan yang nilainya positif itu hanya tangen. Berarti nilai sin dan nilai cos di kuadran 3 ini nilainya negatif. Ini lebih jelasnya nanti di contoh soal ya. Terus di kuadran keempat itu adalah kuadran khusus untuk yang derajat dari 270 sampai 360. Nih. Dan yang positif di sini adalah nilai cos. Oke. Berarti nilai sinus dan tangen untuk di kuadran 4 itu negatif. Jadi teman-teman perlu ingat kalau di kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 yang positif adalah sinusnya aja, kuadran 3 yang positif adalah tangannya aja, dan kuadran 4 yang positif hanya kosinus aja gitu. Oke, lanjut dulu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ya. Nah, ini aplikasi pada segitiga nih teman-teman. Misalnya, em, kayak tadi sih sebenarnya ya. Misalnya kita punya sudut 30 derajat di sini. Ditanyain sinus 30 derajatnya berapa? Nah, kan tadi kita ketahui ya, kalau sinus 30 itu sama dengan setengah. Balik lagi ke tabel tadi ya, kalau teman-teman masih belum hafal, sinus 30 itu sama dengan setengah. Dan kita balik ke konsep awal kita adalah sinus itu sama dengan de bagi mi, sin demi, tadi kan. Berarti bagian depan itu nilainya adalah 1. Tuh, depan 1. Terus bagian miringnya adalah 2. Nih, di sini. Kalau sudut di sini 30 derajat ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau tahu sisi yang ini, misalnya nggak diketahui ya. Nah, nggak diketahui nih misalnya. Jadi teman-teman jangan lihat akar tiganya dulu nih. Wah, kita bisa dapat nilai sisi ini dari kosinus 30. Ya enggak? Kosinus 30. Kosinus 30 itu kan tadi dia sama dengan 1/2 akar 3. Ya kan? Nah, atau akar 3/2. Nih. Cos, berarti kan kosami ya. Samping bagi miring. Dan dia nilainya sama dengan akar 3/2. Berarti di bagian samping sisinya ukurannya atau panjangnya adalah sama dengan akar 3. Akar 3. Hmm. Miringnya 2 nih, udah pas nih tadi ya. Sama gitu. Kalau ini 30 derajat. Terus di atas juga nih, dan 60 derajat misalnya. Tuh teman-teman bisa dapetin sisi-sisi yang ini, dan yang ini, dan yang ini dari sinus, kosinus, dan tangen. Gitu ya teman-teman ya. Pakai konsep awal kita. Kalau sin itu sin demi, cos itu kosami, dan tan itu tan desa. Oke? Lanjut ya, ini ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Karena habis ini kita langsung lihat soal. Oke? Aman Kak, Nifa. Oke. Thank you, Nif. Aman, Kak. Hmm. Aman Rifki ya. Contoh soal nih. Tadi seperti yang kita udah bahas juga. Ada satu jajar genjang, tapi di sini bisa kebentuk satu segitiga siku-siku. Ya. Berapa panjang AE dan CE? Berarti yang ditanya adalah AE di sini dan CE di sini. Tuh. AE bisa kita dapatkan dari sudut yang diketahui di sini ya. Tuh. Ternyata sudutnya 60. Hmm. Guys dulu, sudutnya 60 di sini.
Terus ada satu sisi yang diketahui juga panjangnya. Nah, ini termasuk sisi apa, teman-teman? Sisi depan kah, atau sisi samping kah, atau sisi miring nih, teman-teman, yang 12 cm? Sisi miring bukan, Kak? Sisi miring, Kak. Benar, benar ya. Sisi miring. Miring ya. Nah, ternyata sisi miring diketahui dia 12 cm. Terus yang ditanyakan adalah AE, ya kan? AE itu adalah sisi samping atau sisi depan dari sudut ini. Coba teman-teman tebak, ini dia sisi depan atau sisi samping dari sudut 60 derajat itu. Sisi Sisi depan. Sisi depan depan. bukan sih, Kak? Depan, Benar, Kak. iya, sisi depan. Karena kalau sisi samping dia harus di sini. Nah, CE. Tuh, sisi depan ya. Berarti kita kan udah tahu ada sudut 60 derajat, terus sisi miring juga udah diketahui, dan yang mau kita cari dulu adalah panjang dari AE. Yang mana AE itu dia merupakan sisi depan. Nah, berarti tinggal kita ingat-ingat lagi nih konsep sinus, kosinus, dan tangan tadi. Yang ada include depan dan miring apa? Berarti sin kan ya? Karena depan dan miring itu demi. Ya. Tuh. Depan bagi miring. Nah, depan bagi miring itu kan kita ketahuinya adalah sebagai sin tadi ya. Tinggal kita tuliskan sin di belakang 60 ini. Nah, nanti sin 60 kan teman-teman juga kalau misalnya sudah hafal, sin 60 itu kan dia sama dengan setengah akar 3 ya. Ya nggak? Setengah akar 3. Jadi teman-teman tuliskan ke bawah sini. Oh ya, setengah akar 3 itu juga bisa kita tulis sebagai akar 3/2. Sama hasil. Sama ini. Antara ini dan ini. Nah, teman-teman tulis akar 3/2. Sama dengan depannya ini kita simbolkan X aja ya. X, kita simbolkan X. X per miringnya udah diketahui 12 cm. Masukkan aja. Nah, terus ini bisa kita selesaikan untuk dapatkan nilai X-nya. Tinggal kita coret aja. Yang di bawah kan ada 2 dan 12 ya. Bisa kita bagi sama-sama bagi 2. Jadi tinggal di sini 6. Nah, 6 cm yang di bawah sini kita kali silang sama yang di atas. Tuh, kali silang aja. Jadi dapat kalau nilai X-nya adalah 6 akar 3 cm. Nah, ini nilai X. Berarti kan kita udah dapat kalau sisi atau panjang AE itu adalah 6 akar 3 cm. Gimana, Kak? Ulang cara cari X-nya. Gini. Kalau misalnya teman-teman pakai cara yang lebih panjang kan dia tanpa kita langsung bagi, aku tulis di sini deh ya. Akar 3/2 sama dengan X per 12 ya. Sesuai sama yang ini ya tadi. Nah, kalau teman-teman langsung kali silang misalnya ya, antara ini dan ini, kan dapatnya 12 akar 3/2. Ya nggak? Sama dengan X. Nah, 12 yang di atas dibagi sama 2 yang di bawah. Coret-coret dapatnya 6. Berarti kan sama-sama aja ya, 6 akar 3. Cuman kalau cara yang tadi, kita lihat bagian penyebutnya nih. Tuh. Ada 2 di sini, di ruas sebelah kiri, dan ada 12 di ruas sebelah kanan. Tuh. Karena 2 dan 12 itu sama-sama bisa dibagi 2, ya. Itu cara lebih mudah aja, jadi kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. 2 ini kita bagi sama 2, dan 12 ini kita bagi sama 2 juga. Gitu. Jadi sama-sama habis ya, ini habis jadi 1, yang ini habis jadi 6. Nah, 6 yang di bawah kan jadinya kayak gini ya nanti ya. Sama dengan X per 6. Tuh. 6 yang di bawah tinggal kita kali sama yang di atas. Jadinya dapat X sama dengan 6 akar 3 cm. Itu Rifki. Oke, Kak. Thank you. Bener ya, Rajan ya. Aku baru lihat komen. Nah, terus kita udah dapat nilai AE. Yang ditanya adalah CE lagi. CE berarti dia nilai ini. Kita simbolkan Y aja ya, karena tadi X itu udah dipakai. Dari CE ini bisa kita pakai juga
selain di sinus ya. Kalau sinus kan tadi kita udah pakai untuk depan dan miring. Berarti kalau mau dapetin nilai Y, kita pakai cos. Karena cos kan tadi konsepnya adalah cos sami. Kan? Sisi CE itu termasuk dalam sisi samping. Nah, cos, langsung aja cos 60 derajat sama dengan samping bagi miring. Cos 60 berapa teman-teman? 1/2, Kak. 2, oke. Ini ya, 1/2. Sama dengan samping, udah diketahui ya nih, 12. Salah. Ini maksudnya miring nih teman-teman, maaf ya. Samping itu yang ditanya. Tuh, Y per 12. Nah, ini kalau teman-teman mau kali silang juga nggak apa-apa, mau disederhanakan kayak tadi biar lebih cepat juga nggak apa-apa. Jadi langsung aja 12/2 ya, sama dengan Y. Jadi Y-nya adalah 6 cm. Gitu. Berarti yang kita tuliskan jawabannya 6 cm. AE itu 6/3, CE itu 6 cm. Gitu ya teman-teman. Soal ini ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Oke. Bisa kita lanjut ya berarti. Aman, Pramesti. Aman-aman. Nah ini contoh soal untuk yang tadi aku sempat sebut ya. Kalau yang kita pelajari itu cuma dari 0 sampai 90 derajat yang kita hafal, soal itu bisa dia nanya sampai bahkan lebih dari 360 derajat misalnya. Misalnya ya. Nah, ini untuk soal yang pertama, bagaimana cara pengerjaannya? Cos 120. Cos 120 kalau teman-teman balik lagi ke kuadran tadi, aku coba kupas dulu ya. Sama ya. Cos 20 berarti dia masuk ke dalam kuadran berapa teman-teman? Coba. Kuadran 2 ya, Kak? Iya, benar. Kuadran 2. Iya, benar-benar. Nah, jadi teman-teman lihat, sebelum mengerjakan, teman-teman lihat di derajat berapa, dan dia masuk ke dalam kuadran berapa. Setelah itu, teman-teman lihat yang ditanya sinus, kosinus, atau tangen. Karena kan kalau beda kuadran, beda. Ada yang positif, ada yang negatif di sini. Nah, kita masuk ke cos 120 dulu ya. Cos 120 dia masuk, 120 itu dia masuk dalam kuadran 2. Dan ini cos, bukan sinus ya. Berarti harusnya nilainya adalah minus, negatif-negatif. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai minus, ya. Kenapa ditulis minus dulu? Karena masuk kuadran 2 dan kosinus itu dia nilainya negatif ya. Jadi, teman-teman tulis minus dulu. Minus cos 180 kurang 60. Nah, kenapa kayak gini? Karena kan kita dari 180 kurang 60 itu bisa kita dapat 120, teman-teman. Dan ini sama dengan yang ditanyakan di soal. Gitu. Oke. Nah, perlu diketahui juga ya, kalau misal kita pakai di dalam kurung ini 180 dan 360, terus coba, 180 dan 360, maka apa ya sebutannya ya? Si cos ini itu akan tetap cos nilainya. Em, Mungkin masih agak bingung ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Jadi kalau misalnya kita pakai di sini kan di soal yang pertama kita pakai 180 ya teman-teman. Dan kita pakai cos. Berarti nilainya akan tetap cos. Tapi beda sama kalau misalnya kita pakai 90 sama 100 sama 270. Nah, nah, itu si cosnya akan berubah jadi sinus gitu. Jadi dari cos akan ke sinus, sinus akan ke cos.
Ya. Nah, kita selesaikan dulu nih nomor 1 dulu ya. Jadi teman-teman perlu lihat ini, minus. Karena minus, kita taruh dulu minus di bawah. Terus cos dari 60. Jadi, eh, makanya aku tadi bilang kan, kalau teman-teman perlu untuk menghafal nilai cos, sinus, dan tangen dari 0 sampai 90 karena digunakan di sini. Gitu. Bentar, bentar. Hmm. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan cos 120, itu sama dengan minus cos 180 kurang 60. Nah, 180 di sini kita pakai untuk melihat apakah cosnya akan tetap cos atau cosnya akan berubah jadi sinus. Tapi untuk nilai cos 120 itu ditentukan dari minus cos 60. Lihat ini, lihat ini. Tuh, lihat ini. Ya. Jadi tulisannya gini, cos 60. Nah, sama dengan minus cos 60 tadi kan setengah ya, 1/2. Nah, jadi kita dapat nih hasilnya kalau cos 120 itu sama dengan minus 1/2. Gitu. Ini untuk soal pertama. Mungkin agak sedikit membingungkan, tapi kita coba bahas lagi ke soal berikutnya ya. Nih, cos 210. Mm, 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 mm. Cos 210. Nih, 210 teman-teman lihat dia dimasuk ke kuadran berapa teman-teman? Kuadran 3. Iya, 3. Kuadran 3, Kak. iya, oke. Dan dia cos ya, berarti harusnya nilainya juga negatif, karena di kuadran 3 kan yang positif cuma tangan. Nah, jadi kita tulis dulu minus. Cos, dalam kurung, coba kita pakai 180 dulu. 180 derajat, ditambah berapa untuk menghasilkan 210 teman-teman? 30. 30, benar. 30 ya. Nah, terus karena dia 180 yang kita pakai di sini, maka cos itu akan tetap jadi cos. Kita nggak ubah ke sinus ya. Beda kalau misal nanti aku pakai cara yang 270 juga deh. Ya, kita pakai yang 180 dulu. Nah, 180 maka cos akan tetap jadi cos di sini. Minus cos 30. Nah, minus cos 30 berapa teman-teman? Minus 1/2 akar 3. Nah, 3. ya, 1/2 akar 3 ini sama dengan cos 30 ya. Cuma ada tambahan minusnya karena dia di kuadran 3 tadi. Nah, terus kalau misal kita hmm, pakai apa ya? Si 270 ya. Sama nih di soal yang sama 210 juga cos 210. Nah, juga minus ya, teman-teman. Minus. Kenapa minus? Karena di kuadran 3. Kita lihat ini. Nah, minus cos dalam kurung 270 ya. Tadi kita pakainya yang 180, ini kita pakainya 270. Kayak yang aku bilang tadi ya. Nih, 270 kalau kita mau kurangin ke 210 harus dikurang berapa, teman-teman? Kurang 60. 60 ya. 60. Nah, tuh. Kayak yang aku jelasin tadi, kalau kita pakainya 270, maka label cos itu akan kita ubah jadi sinus di sini. Nah, itu ya. Kita coba tuliskan. Minus sinus, jadi kita nggak pakai cos lagi nih. Karena dia pakainya 270, ya kita ganti ke sinus. Sinus berapa? Sinus 60 derajat. Jadi tinggal kita turunkan aja. Nih ya. Nah, minus sinus 60 itu sama dengan minus 1/2 akar 3. Akar 3. Iya, Rahma, benar. Sama ya. Kalau misal kita mau pakai cara yang ini, 180 atau yang 270 gitu. Akan menghasilkan suatu hasil yang sama di akhir. Selesai untuk cos 120, cos 210, ada yang mau ditanyain dulu nggak?
teman-teman. Kak, terus yang 180 sama 270-nya itu buat apa, Kak? Ini ya tadi ya. Jadi gini nih. Oh, nih. Dari mana ya aku mulai ya? Misalnya yang ditanya adalah cos 120 nih, balik lagi. 120 itu kan kita lihat ya, di batas-batas kuadran ini, dia mendekati 180 atau 90 dong. Enggak, karena 120 itu di tengah-tengah ini nih, Rifki. Nah, aku mau coba pakai yang 180 sebagai batasnya, gitu. Nah, untuk kita bisa membentuk 120, maka dari 180 ini harus kita kurangi 60 dong. Ya kan? Kurangi 60 untuk dapat 120. Maka di soal nanti kita bakal masukin nih si 180-nya nih. Hmm, Tuh, 180 kurangi 60. Nah, terus apa sih gunanya kita pakai batas-batas gini sih? Kayak yang aku jelasin tadi juga, kalau kita pakai ini ya, batas 180 sama 360 itu label cos ya, label cos kayak yang diminta di soal, kan diminta di soal tuh cos ya. Ini bakal tetap cos di akhir ya. Tapi kalau misal kita pakai cos 90 tambah 30 deh misalnya, untuk membentuk 120 kan tadi ya. Nah ini, karena kita pakai 90 derajat, maka label cos ini bakal kita ubah ke sin. Ya, itu. Jadi sinus 30. Gitu. Tapi tetap di depannya ada minus ya. Kenapa di depan ada minus? Karena soalnya sebenarnya tidak berubah nih, Rifki. Cuman kan tadi kayak yang aku bilang juga, kalau kita perlu hafal nilai 0, nilai sinus, kosinus, dan tangen 0 sampai 90, itu adalah untuk memudahkan pengerjaan ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat minus sinus 30 adalah minus 1/2. Dan ini hasilnya sama. Kayak yang kalau kita pakai 180. Gitu. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Jadi kalau yang di kuadran 2, kalau supaya nggak berganti label itu, kita pilih yang 180 kan, Kak? benar, iya. Kalau di kuadran 3 itu kita pilih 180 juga atau 270? 180 ya? 180. Mm-mm. Berarti kalau di kuadran 4 kita pilih 270 atau 360, Kak? 360. 360. Mm-mm. Ini nih, Hmm, kayak yang aku tulisin ya. Kalau 180 dan 360 tetap. Kalau kita pakai 90 derajat dan 270, maka labelnya akan berubah gitu. Oke, Kak. Siap. Ya, Oke, Kak, aman, Kak. entah dari cosinus ke sinus atau sinus ke cosinus gitu. Terus kalau misalnya, ini kan baru cos sama sin ya. Kalau misalnya tangan, tuh labelnya bakal berubah ke kotangan. Nah, ini kotangan. Atau kalau kotangan, tuh bakal berubah jadi tangan. Tambahan aja, teman-teman. Ya, lanjut ke soal berikutnya nih. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Yang lain? Aman, Kak. Aman ya, Rifki. Aku bikin slide baru dulu. Kalau dirasa penjelasan aku kecepatan, bilang ya, teman-teman ya. Enggak, Kak, malah enak begitu cepet nyantol. Baguslah kalau kalian cepat nyantol ya, aku jadi seneng banget dengernya. Sinus 270 nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat 270, oh iya,
270 itu pas-pas di ini ya, di batasnya ya. Kalau cara aku adalah dengan mengingat grafik tadi sih, teman-teman. Sinus 270 kita balik ke grafik ya. Sinus 270. Tuh. Ingat kalau dia punya satu gunung dan satu lembah. Nah, 0 itu pas banget di 0. 90 pas banget di 1. 180 di 0. 270 dia di bawah. Jadi pas minus 1 gitu. Aku ngingatnya sih gitu. Kalau ini. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah minus 1. 270. Nih, ini sama dengan minus 1. Hmm. Atau bentar. Coba kita pakai 180 deh ya. Coba ya. Sinus 270 sama dengan karena sinus dan di kuadran 3 maka dia minus nih. Jangan lupa minusnya. Tulis sinus dalam kurung 180 tambah 90. Kenapa tambah 90? Karena kita nyarinya 270 di sini. Dan karena dia pakai 180, maka label ini tetap sinus nih. Di sini. Oke, kita coba. Berarti min sinus 90. Min sinus 90 berapa tuh teman-teman? Minus 1 enggak? Benar enggak tuh? Minus 1, Kak. Ya, benar ya, berarti ya. Kalau mau pakai cara yang kuadran-kuadran ini bisa. Kalau teman-teman mau lebih cepat, eh, itu ingat grafik aja kayak tadi. Oke, lanjut ke sinus 300. Banyak ya derajat-derajatnya nih. Sinus 300 dia masuk dalam kuadran berapa teman-teman? Kuadran 4. Kuadran 4. Kuadran 4, betul. Sinus 100 masuk ke dalam kuadran 4. Nah, kuadran 4 teman-teman bisa pakai antara mau pakai 270 atau 360 di sini. Nah, teman-teman pilihnya mau yang mana? 360 deh, Kak. Coba kita 360. 360 deh, Kak. Oke. Karena sinus jadi minus ya di sini jangan lupa. Karena di kuadran 4 yang positif itu hanya kosinus. Berarti sinus itu negatif. Negatif sinus dalam kurung 360 kurang sama berapa? 60. 60. Benar. Nah, terus karena pakai 360 maka labelnya tetap sinus ya. Nggak diganti ke kosinus ya. Tulisin lagi sinus 60. Oke. Nah, min sinus 60 itu berapa teman-teman? 1/2 akar 3. Iya, jangan lupa ya minusnya ya. Minus 1/2 akar 3. Tuh, begitu untuk pengerjaannya. Kita Kak, lanjut tadi itu yang di sin 300 kan kita pilih kuadran 3 ya, Kak? sin 300 di kuadran 4. Bukan, sin 270. Iya, kuadran 3. Kan kita pakai kuadran 3, terus yang dipilih 180. Oh, cocok, Kak, cocok. Sorry. Iya, nggak Kukira apa-apa. yang dipakai 170, sorry, Kak. Iya, nggak apa-apa. Aman-aman. Kita kan sambil belajar bersama ya di sini ya. Aku juga sebenarnya sambil mengulang kembali materi SMA sebenarnya nih. Lanjut ya ke tan 150. Cara aku mengerjakan tan 150 adalah satu-satu sih sebenarnya ya. Karena tan itu sama dengan sin per cos. Wait, cos 150, 50. Nah, ini aku cari satu-satu dulu. Sebenarnya lebih mudahnya gitu sih. Hmm, bentar. Atau sebenarnya bisa kita pakai cara yang gini juga. Cara yang ini pakai kurang-kurang atau tambah-tambah. Tapi nanti deh kita coba yang sin cos dulu ya. Nih, sinus 150, teman-teman bisa tebak gak sinus 150 berapa? Dari yang udah aku ajarin nih. Coba cari deh sin 150.
Ada yang bisa tebak sini 150? Satu per tiga, min 1/3 akar 3 ini jawabannya kah AB jawaban semuanya atau? Nah, Rajen jawab setengah nih. Aku juga dapatnya setengah, teman-teman. 1/2, Kak. Nah, benar-benar. 1/2. Ya, jadi kita tadi tuh barusan nyari sinus 150 dulu. Nanti dibagi sama cos 150. Nah, cos 150 berapa? Ayo, nanti tinggal kita bagi. Cos 150. Ada yang sudah dapat? Minus akar 3/2 yang cos 150 benar. Si Rajan dapat minus akar 3. Berarti minus 1. Oh my God, nggak bisa nulis lagi. Aku refresh dulu ya. Sini tadi ya. Nah, cos 150 sama dengan ini minus 1/2 akar 3 nih tadi katanya. Nah, kita udah dapat nih nilai sinus 150, nanti dibagi sama cos 150 buat dapetin tangan 150. Nah, karena sama-sama di atas dan bawah itu ada setengah, coret aja nih. Coret-coret. Jadi tinggal 1 per minus, jangan lupa minusnya nih. Minus 1/3. Oke. 1 ini kan sebenarnya bisa kita tiadakan aja ya. Jadi kita bisa tulis sebagai, bentar. Tunggu. Tulis sebagai 1 per minus akar 3. Tuh. Nah, karena di bawah itu adalah bilangan akar ya, jadi kita perlu rasionalkan nih teman-teman. Kali sama akar 3 per akar 3. Oke. Jadinya akar 3 per 3. Jangan lupa minusnya. Atau bisa kita tulis sebagai 1/3 minus 1/3 akar 3. Gitu ya. Nah, ini adalah nilai tan 150. Oke. Kalau misal kita mau pakai cara yang pengurangan pertambahan tadi sebenarnya bisa ya. Kita coba nih. Tangan 150 sama dengan tangan 180 dikurangi sama 30. Oh iya, kan dia masuk dalam kuadran 2 ya. Jangan lupa minusnya nih, sini. Minusnya nih. Tuh. Minus tangan 30 berarti ya. Karena dia pakai 180 maka label tannya nggak berubah. Nah, minus tan 30 itu sama dengan minus 1/3 akar 3 juga. Hmm. Kalau teman-teman ingat nilai tan 30 ya, nah ini akan lebih mudah. Jawabannya sama kayak yang kita cari tadi kok. Oke, begitu. Begitu untuk soal yang di slide ini. Ada yang mau nanya? Aman, Kak. Yang lain? Aman ya, Pram? Nah, iya. Karena berhubung 1 menit lagi, teman-teman. Sedangkan yang kita mau bahas nih ada aturan sinus nih. Ada aturan sinus, ada aturan kosinus, terus ada aturan luas segitiga yang sebenarnya bersinggungan sama materi bangun datar sebelumnya. Tapi mungkin akan cukup dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini untuk soal minggu lalu. Jadi ada singgungannya sama yang ini. Terus ada soal-soal lagi. Mungkin terakhir kali aku kasih 1 soal aja ya teman-teman. Boleh mengerjakan lewat kuis atau poll gitu kali ya di Zoom. Bisa nggak ya? Bentar. Coba bikin kuis ya. Bisa nggak ya? Aku ada soal nih. 1 aja sih.
berhubungan sama yang barusan kita kerjain tadi. Ini soalnya dulu. Cos. Teman-teman coba kerjain ya nanti. No, aku baru bikin soal nih teman-teman. Teman-teman udah kelihatan belum di layarnya ya? Oh, belum nih. Nah, kelihatan belum? Teman-teman bisa ngerjain ya. Itu aku setting berapa sih waktunya? Ada nggak ya? Ada yang udah menjawab satu orang. Dua orang menjawab. Udah 6 yang menjawab ya. Kita bahas terakhir kali soal SIN 225. Aku tunggu sampai lewat 47 kali ya. Sambil pantau ya sambil. Udah 14 orang yang menjawab, 15 sekarang dari 40. Dan sebenarnya udah lewat 47 sih sebenarnya. Nah, aku tunggu sampai 20 orang yang menjawab kali ya. Nah, udah 19. Oke, udah 20, 21, 22. Dan rata-rata menjawab benar, teman-teman. Keren banget. Kalian menyimak dengan sangat baik. Jawaban yang benar adalah minus setengah akar 2. Gimana cara pekerjaannya? Jadi begini ya. Sin 225. Nah, teman-teman lihat dia masuk dalam kuadran 3. Ya nggak? Kuadran 3 berarti dia masuknya minus. Ya, karena yang positif hanya tangan. Minus, sinus, pakai 180 aja lebih mudah ya, supaya labelnya nggak berubah, ditambah sama 45. Nih. Terus, karena udah pakai 180, berarti dia tetap sinus. Min sinus 45 berarti. Oke? Nah, min sinus 45, sinus 45 adalah 1/2 akar 2. Benar, ya. Berarti jawabannya adalah minus 1/2 akar 2. Gitu. Oke, Kak. Yeay. Keren banget teman-teman jawabnya. Ini ya, rata-rata benar ya. 23 orang yang menjawab benar dari 27 orang yang menjawab. Keren banget. Mungkin sekian ya materi kita di hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang aturan sinus dan lain sebagainya. Dan mungkin akan kakak masukin untuk contoh-contoh soal tahun-tahun sebelumnya untuk UTBK atau SNBT ya. Nah, ada yang nanya 45 dari mana, Kak? Ya, 45 itu kita tambahin karena kita pengen 180. 180 kita tambah 45 jadi 225. Gitu nih, Kak. Gitu ya. Nah, mungkin sekian ya materi kita di hari ini.